gerak bersalam kepada Bapak Guru kita. Amelia. Hadir, Pak. Jadi kalau Bapak ingatkan itu untuk selalu mengingat protokol kesehatan. Seperti sekarang kita memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi itu harus kamu terapkan di dalam kehidupan pada masa new normal ini supaya kita bisa selalu dalam keadaan sehat dan memutus penyebaran COVID-19. Nah, pada pertemuan kali ini itu merupakan lanjutan dari pertemuan yang kemarin mengenai mobilitas sosial. Masih ingat mobilitas sosial? Sudah lihat gambarnya? Sudah, Pak. Nah, di sini ada sebuah gambar itu dari kuli hingga menjadi miliarder. Nah, ini. Coba dari gambar ini informasi apa yang bisa kamu ambil? Silakan. Ya, silakan. Itu merupakan berita tentang pengusaha yang sukses. Nah, bagus. Kekerasan di Rakhine membunuh ribuan umat Muslim Rohingya mengungsi. Dan coba informasi apa yang bisa kamu ambil dari gambar di depan ini? Dah, silakan. Berita kekerasan terhadap kaum muslim. Dah, berita kekerasan terhadap kaum muslim. Bagus. Yang pertama adalah mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong dari mobilitas sosial. Yang kedua, mengelompokkan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Dan yang ketiga adalah menganalisis faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Ini merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran kali ini itu akan melakukan 3 proses penilaian. Yang pertama ada pengerjaan diskusi kelompok. Yang kedua itu ada LK individu yang akan kalian kerjakan, itu ada aktivitas individu. Selanjutnya yang ketiga adalah penilaian target. Ini Bapak ada video di depan, ada kelihatan semuanya? Nah, jadi nanti dari video ini silahkan kamu amati video ini, informasi apa yang bisa kamu dapatkan. Dan silakan. Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 113 P tahun 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Kamu sedang perhatikan video tadi. Dari video yang sudah Bapak tayangkan tadi, kira-kira informasi apa yang dapat kamu ambil? Silakan. Ya, silakan, boleh. Nah. Proses pelantikan menteri baru. Proses pelantikan menteri baru, bagus. Dari teman kamu tadi, kan? Kamu rumuskan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan materi kita. Sudah ada yang bisa? Silakan. Pertanyaan pertama, sudah ada yang bisa? Pertanyaan pertama, Amel. Apa pengaruh perubahan status tertentu? Yang ditanyakan oleh Amel tadi, silakan Yeri. Janti. Pengaruh yang ditimbulkan dari proses pelantikan tersebut bagi individu adalah terjadinya perubahan status sosial individu tersebut dalam kehidupan masyarakat, dan dia akan mendapatkan suatu sosial yang tinggi dalam masyarakat. Bagus, beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman Yeri. Nah, itu jawaban materi yang akan kita bahas pada pagi ini. Yang pertama itu adalah faktor-faktor pendorong. Jadi tadi sudah ada pertanyaan, apa saja faktor-faktor pendorong dalam mobilitas sosial. Faktor-faktor pendorong yang pertama itu adalah faktor struktural.
Jadi struktur di dalam sebuah organisasi seperti tadi, struktur pemerintahan, ada menteri, ada presiden, dan ada wakil presiden serta pejabat-pejabat lainnya. Itulah maksud dari struktur. Jadi dengan adanya struktur ini membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan pergerakan status sosialnya. Dari menteri mungkin nanti bisa jadi wakil presiden atau menjadi presiden. Selanjutnya kedua adalah faktor individu. Faktor individu ini tergantung dari diri kita, seberapa kuat keinginan kita untuk melakukan perubahan. Seperti contoh gambar yang sudah Bapak berikan tadi, dari kuli bisa menjadi miliarder, iya kan? Nah, jadi itu bentuk dari faktor individu. Selanjutnya kedua adalah faktor status sosial. Faktor status sosial yang diinginkan oleh masyarakat. Apa saja faktor penghambat dari mobilitas sosial ini? Yang pertama itu adalah kemiskinan. Jadi kemiskinan ini indikatornya kan mereka yang tidak punya, mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dalam sehari. Bagus. Jadi faktor kemiskinan ini dianggap sebagai penghambat. Baik, kalau tidak itu Bapak akan membagi kalian ke beberapa kelompok seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi. Kita ada kegiatan diskusi kelompok. Kelompok itu sudah yang Bapak beberapa soal kamu diskusikan dengan teman kelompok kamu, ada sebuah pernyataan, lalu kamu buat di situ langsung ditulis, nanti kamu tampilkan ke depan atau presentasikan. Nah, silakan kelompok 4. Yang lain tolong diperhatikan. Kelompok 4 silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bentuk sosial di dalam masyarakat yang tertutup dapat mendorong mobilitas sosial. Menurut kelompok kami, Nah, menurut kalian bagaimana pelajaran kita hari ini? Kita akan menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini itu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial tadi sudah kita bukan, ada terdiri dari beberapa faktor. Dan sekarang Lorenza, coba apa saja faktor-faktor dari faktor pendorong mobilitas sosial tersebut? Faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, faktor pendidikan. Bagus, kemenangan untuk kita ini. Faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat. Selanjutnya itu Bapak akan membagikan LK individu untuk kalian kerjakan dan Bapak kasih waktu itu 5 menit. Baik, waktunya sudah habis dan nanti dikumpulkan evaluasinya. Dan Bapak ingatkan untuk pelajaran kita atau materi berikutnya itu adalah mengenai saluran dan dampak dari mobilitas, protokol kesehatan 3M, pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum kita tutup, silakan Bapak minta Lorenza baca doa. Silakan.